Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari 11 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Suci Lestari. Perkenalkan, nama saya Risa Sulistiawati. Perkenalkan, nama saya Dewi. Di sini kami akan menjelaskan tabung pitot, karburator, spray, dan gaya angkat pesawat. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah tabung pitot. Pengertiannya, tabung pitot adalah instrumen untuk melakukan pengukuran tekanan pada aliran fluida. Tabung pitot ditemukan oleh insinyur berkebangsaan Prancis, Henri Pitot, pada awal abad ke-18 dan dimodifikasi oleh ilmuwan berkebangsaan Prancis, Henri Darcy. Di pertengahan abad ke-19, tabung pitot telah digunakan secara luas untuk menentukan kecepatan dari pesawat terbang dan mengukur kecepatan udara dan gas pada aplikasi industri. Di sini ada berbagai tipe tabung pitot. Yang pertama ada simple pitot tube, yang kedua ada static Tabung squat, pitot yang sederhana ketiga ada terdiri pitot dari static tabung yang tube. mengarah secara langsung ke aliran fluida. Tabung ini berisi fluida sehingga tekanan bisa diukur dengan perubahan tinggi dari fluida tersebut. Tekanan stagnasi dari fluida juga disebut dengan tekanan total atau tekanan pitot. Tekanan stagnasi yang terukur tidak bisa digunakan untuk menentukan kecepatan fluida. Namun, persamaan Bernoulli menyatakan bahwa tekanan stagnasi yang terukur tidak bisa digunakan untuk menentukan kecepatan fluida. Namun, persamaan Bernoulli menyatakan bahwa tekanan stagnasi sama dengan tekanan statis ditambah tekanan dinamis, yang bisa juga dinyatakan dengan PT sama dengan PS ditambah buka kurung P aksen V kuadrat dibagi 2 tutup kurung. Penyelesaian nilai kecepatannya menjadi V sama dengan akar 2 buka kurung PT dikurang PS tutup kurung dibagi P aksen, di mana V adalah kecepatan fluida, PT adalah tekanan stagnasi, PS adalah tekanan statik, P aksen adalah identitas fluida. Secara sistematis, laju aliran gas di dalam pipa dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan akar 2G Pi aksen H per Pi. Keterangan, V laju aliran gas meter per sekon, P sama dengan massa jenis gas yang mengalir kilogram per meter kubik. Pi aksen sama dengan massa jenis cairan manometer kilogram meter kubik. H sama dengan selisih ketinggian antara dua kolom cairan manometer M serta G sama dengan percepatan gravitasi meter S per sekon meter sekon kubik. Contoh soal tabung pitot. Laju aliran gas oksigen terukur dengan tabung pitot sebesar 2 meter per sekon jika massa jenis gas oksigen 0,5 gram per cm kubik dan massa jenis zat cair di bagian manometer 750 kg per meter kubik. Tentukan selisih ketinggian antara dua kolom cairan manometer. Pembahasan. Diketahui V sama dengan 2 meter per sekon. P aksen sama dengan 0,5 gram per cm kubik. Diubah menjadi kilogram menjadi 500 kg per meter kubik. P aksen sama dengan 750 kg per meter kubik. Gravitasi sama dengan 10 meter per sekon persegi. Pembahasan. Laju aliran gas pada tabung pilot dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan akar 2 GPH dibagi P aksen 2 sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 750 dikali H dibagi 500. 4 sama dengan 2 kali 10 dikali 750 dikali H per 500. 2000 sama dengan 15.000 H. A sama dengan 0,13 meter. Jadi selisih ketinggian antara dua kolom cairan manometer adalah 0,13 atau 13 cm. Karburator adalah sebuah alat yang mencampur udara dan bahan bakar untuk sebuah mesin pembakaran dalam. Karburator masih digunakan dalam mesin kecil dan dalam mobil tua atau khusus seperti yang dirancang untuk balap mobil stok. Kebanyakan mobil yang diproduksi pada awal 1980-an telah menggunakan injeksi bahan bakar elektronik terkomputerisasi.
Mayoritas motor masih menggunakan karburator dikarenakan lebih ringan dan murah. Namun pada 2005 sudah banyak model baru diperkenalkan dengan injeksi bahan bakar. Karburator dapat dikelompokkan menurut arah aliran udara, barel, dan tipe venturi. Tiap-tiap karburator mengkombinasikan ketiganya dalam desainnya. Di sini adalah diagram sebuah karburator. Berikut adalah contoh soal karburator. Pengertian spray. Semprotan parfum merupakan alat yang digunakan dalam proses fisis untuk mengubah aliran liquid menjadi semprotan droplet titik yang sangat kecil. Semprotan parfum bekerja dengan menggunakan prinsip Bernoulli. Berikut merupakan ilustrasi semprotan parfum. Pada semprotan parfum, ketika bola karet diremas, maka aliran udara mengalir dengan kecepatan tinggi melalui mulut pipa semprotan atau pipa 1. Aliran udara berkecepatan tinggi meninggalkan daerah dengan tekanan yang rendah. Udara di atas cairan parfum memiliki tekanan lebih tinggi yang dapat menarik cairan parfum ke atas melewati pipa 2. Selanjutnya, parfum atau spray akan keluar melewati mulut pipa semprotan, dan parfum atau spray akan berpisah-pisah menjadi titik kecil liquid dan bercampur dengan udara luar. Contoh soal spray. Sebuah semprotan nyamuk tersusun atas pipa vertikal yang tercelup dalam cairan anti nyamuk dan pipa horizontal yang terhubung dengan piston. Penampang pipa vertikal memiliki diameter A. Dibutuhkan kecepatan minimum aliran udara yang keluar dari pipa horizontal agar cairan anti nyamuk dapat keluar dari pipa vertikal. Diameter pipa horizontal yang memungkinkan cairan keluar dari pipa vertikal adalah. Pembahasan. Alat penyemprot nyamuk merupakan salah satu penerapan dari hukum Bernoulli yang dirumuskan P aksen ditambah P GH tambah setengah P V sama dengan P tambah PGH ditambah setengah P V. Misalkan indeks 1 mewakili fluida dalam pipa horizontal atau udara, sedangkan indeks 2 mewakili fluida dalam pipa vertikal atau cairan anti nyamuk. Tekanan P aksen dan P aksen adalah tekanan udara luar sehingga membesarnya sama, sedangkan V adalah kecepatan aliran cairan anti nyamuk atau masih dalam tandon V sama dengan 0, sehingga diperoleh PGH ditambah setengah P V sama dengan PGH GH ditambah setengah V sama dengan GH, setengah V sama dengan GH dikurang GH sama dengan G buka kurung H dikurang H tutup kurung. H kurang H merupakan selisih ketinggian fluida pada pipa horizontal dan vertikal. Selisih ketinggian ini juga merupakan tinggi pipa vertikal atau sehingga setengah V sama dengan G V sama dengan 2 G V sama dengan akar buka kurung 2 G tutup kurung. Kecepatan V ini merupakan kecepatan minimal aliran udara dalam pipa horizontal. Agar cairan anti nyamuk dalam pipa vertikal naik setinggi I. Berdasarkan keterangan di atas, kecepatan minimal aliran udara dalam pipa horizontal sama sekali tidak dipengaruhi oleh diameter pipa. Jadi, diameter pipa horizontal pada semprotan nyamuk tersebut adalah A pangkat 1 sama dengan A. Pengertian gaya angkat pesawat terbang. Gaya angkat pesawat adalah kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang sangat kecil sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar. Gaya angkat pesawat adalah gaya mempengaruhi agar pesawat dapat terbang dengan menerapkan asas Bernoulli. Supaya pesawat bisa terangkat, gaya angkat harus lebih besar daripada berat pesawat. Maka V dikurang V2 lebih dari M kali G. F1 kurang F2 sama dengan kurung P1 kurang P2 tutup kurung A. F1 kurang F2 sama dengan setengah P aksen buka kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat tutup kurung A. Penjelasan. F sama dengan gaya angkat pesawat terbang satuannya Newton. A sama dengan luas penampang sayap pesawat satuannya meter persegi. V1 sama dengan kecepatan udara di bagian atas sayap satuannya meter per sekon. V2 sama dengan kecepatan udara di bagian bawah sayap satuannya meter per sekon. P aksen sama dengan massa jenis fluida
atau udara. Jika pesawat sudah berada di ketinggian tertentu dan ingin mempertahankan ketinggian, kelajuan pesawat harus diatur supaya gaya angkat sama dengan gaya berat pesawat. F1 dikurang F2 sama dengan mg. Contoh soal gaya angkat pesawat terbang. Sebuah pesawat terbang yang memiliki sayap dengan luas sayap 40 meter kuadrat bergerak sehingga menghasilkan perbedaan kecepatan aliran udara pada bagian atas sayap pesawat dan bagian bawahnya, yang masing-masing besarnya adalah 240 meter per sekon dan 200 meter per sekon. Berapakah besar gaya angkat pada sayap jika massa jenis udara 1,3 kg per meter kubik? Jawab: diketahui A sama dengan 10 meter kuadrat, Pi1 sama dengan 200 meter per sekon, V2 sama dengan 240 meter per sekon, VU sama dengan 1,3 kg per meter kubik. F1 diambil F2 sama dengan setengah PUA, P12 diambil V22. F1 diambil F2 sama dengan setengah dikali 1,3 dikali 40 dikali 240 dikali 2 diambil 200 dikali 2. F1 diambil F2 sama dengan 457,6 kN. Jadi gaya angkat pada sayap pesawat adalah 457,6 kN. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.